Anda dapat kehilangan 30.000 sampai 40.000 sel kulit mati per tiap menitnya, walaupun Anda tidak bisa melihatnya. Bersama Ibu Sarifah Murni, kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai sistem ekskresi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem pernafasan pada hewan. Tujuan materi pembelajaran kita kali ini adalah agar kamu mampu mencari, mengakses, dan menemukan informasi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Berikut penjelasannya. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Perhatikan penjelasan dengan baik. Ekskresi artinya adalah proses pengeluaran. Proses pengeluaran zat pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu defekasi, proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, ekskresi itu sendiri, proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh, dan sekresi, yaitu proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan di dalam tubuh. Alat ekskresi pada manusia berupa ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Alat-alat ekskresi pada manusia tadi yang terdiri dari ginjal itu mengekskresikan urin, kulit mengekskresikan keringat, paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air, dan hati mengekskresikan cairan empedu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ginjal. Berikut adalah gambar anatomi ginjal. Ginjal manusia terdiri dari 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Posisi ginjal itu adalah di bagian pinggang. Ginjal terdiri dari 3 bagian utama, yaitu korteks atau kulit ginjal, kemudian ada medula atau sumsum ginjal, dan pelvis renalis atau rongga ginjal. Perhatikan gambar. Nomor 1 adalah korteks, 2 adalah medula, dan 3 adalah pelvis renalis. Baiklah anak-anak ibu, kita akan bahas mengenai kulit ginjal atau korteks. Di bagian ini terdapat banyak nefron atau sel ginjal yang fungsinya adalah untuk filtrasi atau penyaring. Nah, untuk setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler dan dibungkus oleh kapsul Bowman. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian medula ginjal atau sumsum ginjal yang terdiri dari tubulus contortus. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Nah, piramid atau piramida mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, yang terakhir adalah rongga ginjal atau pelvis renalis. Rongga ginjal ini bermuara pembuluh-pembuluh. Nah, dari tiap rongga keluar ureter. Ureter berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Tadi kita sudah bahas mengenai ginjal. Di dalam satu buah ginjal terdapat jutaan nefron atau sel ginjal. Bentuk sel ginjal adalah seperti gambar yang kamu lihat berikut ini. Dalam satu sel ginjal terdiri dari badan Malpighi dan tubulus. Nah, untuk badan Malpighi terdiri dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kamu perhatikan gambar yang berupa anyaman-anyaman merah itu adalah glomerulus dan penutupnya namanya kapsul Bowman. Nah, untuk tubulus terdiri dari 3 bagian. Kamu lihat, kelokan-kelokan pertama itu namanya adalah tubulus contortus proximal. Kemudian ada lengkungan seperti huruf U, namanya adalah lengkung Henle. Kemudian ketemu lagi dengan kelokan-kelokan kedua, itu namanya adalah tubulus contortus distal. Dan yang terakhir seperti cabang pohon itu adalah tubulus collectivus. Urin atau air seni terbentuk melalui 3 tahapan. Untuk lebih mudah, kamu ingat saja FRA. F untuk filtrasi, R untuk reabsorpsi, dan A untuk augmentasi atau nama lainnya adalah sekresi. Perhatikan gambar dengan baik. Filtrasi terjadi di bagian glomerulus dan kapsul Bowman. Reabsorpsi pertama sekali terjadi di bagian proksimal, kemudian menuju ke lengkung Henle dan sebagian distal. Nah, untuk augmentasi itu terjadi di sebagian distal dan menuju collectivus.
Filtrasi, apa yang difilter, apa yang disaring? Yang disaring itu adalah darah untuk menghasilkan urin primer yang terbentuk di tubulus proksimal. Kemudian reabsorpsi, penyerapan kembali urin primer tadi untuk menghasilkan urin sekunder yang terbentuk di distal. Dan augmentasi adalah pembuangan zat sisa yang tidak dipakai lagi, itu terjadi dimulai dari sebagian distal dan kolektivus. Nah, nanti ujungnya akan menuju ke bagian ureter. Pertama, kita akan bahas mengenai filtrasi atau proses penyaringan. Ingat, filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, pada bagian glomerulus terdapat podosit yang mempermudah proses penyaringan menghasilkan urin primer. Tahap selanjutnya adalah reabsorpsi, penyerapan kembali terjadi di bagian tubulus proksimal sampai ke sebagian distal. Nah, apa yang direabsorpsi? Yang direabsorpsi adalah glukosa, asam amino, ion-ion seperti Na+, K+, Ca, Ca2+, Cl-, HCO3-, dan HbO4-2-. Tahapan yang terakhir adalah augmentasi atau pembuangan zat sisa yang terjadi di sebagian distal dan kolektivus untuk menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, proses augmentasi urin sekunder masuk ke dalam tubulus distal dengan komposisi urin 96% air dan 2,5% itu urea, warna dan bau oleh pigmen empedu. Nah, dari ginjal dialirkan ke pembuluh ureter, kemudian ke vesika urinaria atau kantung kemih, dan terakhir menuju ke uretra. Sehingga urutan pengeluaran urin itu dimulai dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Nah, kulit dibedakan menjadi lapisan epidermis dan dermis. Untuk dermis terdiri dari 4 lapisan lagi, yaitu stratum corneum, lapisan tanduk, stratum lucidum, lapisan transparan, stratum granulosum, lapisan melanin yang menentukan pigmen pada warna kulit kamu, kemudian stratum germinativum atau lapisan regenerasi. Nah, untuk bagian dermis terdiri dari akar rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, pembuluh darah, dan serabut saraf. Perhatikan gambar penampang kulit dan bagian-bagiannya berikut ini. Kamu perhatikan gambar kelenjar keringatnya, kemudian kamu perhatikan kelenjar minyaknya, dan pembuluh darah, dan bagian-bagian yang lain. Fungsi kulit adalah sebagai pelindung tubuh dari segala rangsangan, sebagai alat ekskresi, pengeluaran keringat, sebagai alat peraba, sebagai pelindung organ di bagian bawahnya, tempat dibuatnya vitamin D dengan bantuan sinar matahari, pengatur suhu tubuh, dan tempat menimbun lemak. Berikut ini adalah mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Apabila suhu tubuh meningkat, suhu darah juga meningkat sehingga merangsang hipotalamus untuk mengekskresikan hormon. Kemudian hormon tadi masuk ke dalam darah dan merangsang pembuluh darah menjadi melebar. Akibatnya kecepatan aliran darah menurun dan mengakibatkan kelenjar keringat mengeluarkan keringat sehingga suhu tubuh menurun. Untuk lebih mempermudah memahami mekanisme pengeluaran keringat, kamu perhatikan gambar berikut ini. Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia. Terdapat 2 buah paru-paru, kanan dan kiri, yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Akibatnya paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri. Paru-paru merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut sebagai selaput pleura. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar paru-paru kita dan kamu lihat gambar di sebelah kanan adalah alveolus yang terdiri dari anyaman-anyaman pembuluh kapiler. Berikut adalah mekanisme pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Nah, di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di bagian alveolus.
Oksigen dibebaskan sehingga sel-sel darah merah akan menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Nah, di paru-paru karbon dioksida dan uap air dikeluarkan. Artinya terjadi difusi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di bagian alveolus. Organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Perhatikan gambar. Hati merupakan salah satu ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Anatomi hati terdiri dari lobus hati. Lobus artinya bagian. Nah, pada lobus hati terdapat lobulus hati, di mana di dalamnya terdapat sel endotel atau sel Kupfer. Terdapat pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Sel darah merah yang sudah tua atau histiosita dipecah di dalam hati. Eritrosit yang sudah tua akan dipecah menjadi hemin, Fe, zat besi, dan globulin. Hemin akan berubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin akan membentuk urobilin, zat warna pada urin, sehingga urin kita berwarna kekuningan. Dan biliverdin akan membentuk sterobilin dan merupakan zat warna pada feses, sehingga feses kita berwarna kekuningan. Kemudian Fe atau zat besi tadi akan disimpan di dalam hati untuk proses pengikatan eritrosit yang dilakukan oleh hemoglobin dan mioglobin. Dan globulin dibutuhkan untuk membentuk Hb baru dan berperan untuk pembentukan protein. Hati mensekresikan kantung empedu. Kantung empedu adalah tempat persediaan getah empedu yang berisi cairan alkali, disekresikan oleh sel hati atau sel hepar yang tersusun dari garam empedu, pigmen empedu, musin, kolesterol, dan zat lain. Nah, garam empedu berfungsi memperlancar kerja enzim lipase dalam memecah lemak. Pigmen empedu adalah bilirubin dan biliverdin yang berfungsi sebagai pewarna feses dan urin. Kamu perhatikan berikut adalah skema fungsi metabolik hati. Hati adalah organ sentral dalam metabolisme tubuh. Hati menerima darah 1500 ml per menit. Darah dari vena akan menuju ke hati dan darah dari arteri akan menuju ke hati. Darah yang dari arteri itu mengandung oksigen, darah dari vena itu akan mengandung zat gizi, sisa metabolisme, zat asing, racun atau logam berat. Nah, hati akan menguraikan detoksifikasi, mengubah ekskresi, penyimpanan daur ulang, dan distribusi yang akan dikembalikan lagi menuju darah di vena. Anak-anak ibu, jangan lupa dibaca kembali buku Grafindo, materi sistem ekskresi pada manusia untuk lebih memperlancar pengetahuanmu mengenai sistem ekskresi. Baiklah anak-anak ibu, setelah kamu memahami, melihat, menonton video materi pembelajaran kita mengenai sistem ekskresi pada manusia untuk hari ini, kesimpulan yang kita peroleh adalah bahwa sistem ekskresi pada manusia dibedakan menjadi organ kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, untuk kulit yang diekskresikannya adalah keringat, paru-paru yang diekskresikannya adalah CO2 dan H2O, hati yang diekskresikannya adalah getah empedu, dan ginjal yang diekskresikannya adalah urin. Untuk materi kita selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan sistem ekskresi pada hewan. Jangan lupa baca bukumu di rumah sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Selalu ibu ingatkan, tetap jaga kesehatan dan salam literasi.